Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nam Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hani Silalahi, mahasiswa PMM dari Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Yang terhormat Bapak Noirmanza selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-teman yang sedang menonton. Oke teman-teman, saya di sini akan menyampaikan materi statistika pendidikan mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dapat berupa benda, orang, institusi, peristiwa, atau yang lain-lain yang di dalamnya terdapat yang nantinya akan diperoleh dan memberikan informasi sebagai data atau penelitian. Lalu menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Jarwanto 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dapat berupa orang atau institusi, benda-benda, dan yang lain. Lalu menurut Handayani tahun 2020, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu, suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang diteliti. Lalu menurut Ismianto tahun 2003, populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi atau data penelitian. Lalu pengertian sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Sampel merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mau mempelajari seluruh populasi. Lalu sampel menurut para ahli, yang pertama Jarwanto 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan kepada populasi. Lalu menurut Suyito dan kawan-kawan tahun 2015, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Lalu di sini disediakan jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah teknik sampling probability atau probability sampling. Yang pertama ada sampling random sederhana atau simple random sampling. Yang kedua adalah sampling sistematik atau systematic sampling. Yang ketiga adalah adalah sampling secara rambang proporsional. Dan yang keempat adalah sampling secara cluster. Lalu yang kedua adalah teknik sampling non probability atau non probability sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam sampling snowball. Di sini saya sudah menyediakan data dari hasil menulis puisi mahasiswa Fakultas Bahasa Seni Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu terdapat 4 data. Data pertama adalah dari kelas pendidikan bahasa dan bahasa Inggris, terdapat 50 siswa. Lalu kelas kedua adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan jumlah siswa adalah 50 juga. Lalu pendidikan bahasa dan sastra Jerman juga 50. Lalu pendidikan bahasa dan sastra daerah juga 50. Dengan sampling dan total kelasnya, yang pertama adalah PBSI laki-laki 20, perempuan 30 dengan jumlah 50
mahasiswa. Yang kelas kedua adalah pendidikan bahasa Inggris dengan jumlah laki-laki 21, perempuan 29, total keseluruhan 50. Lalu yang ketiga adalah pendidikan bahasa daerah, laki-laki 24, perempuan 26 dengan jumlah 50. Lalu yang keempat pendidikan bahasa Jerman, laki-laki 18, perempuan 32 dengan jumlah 50. Dengan total keseluruhan adalah 200 mahasiswa dengan rincian laki-laki 83, perempuan 117. Lalu selanjutnya saya akan memilih sampel dengan metode acak, yaitu menggunakan AHA slide seperti yang ada di video ini. Dan kemudian terpilihlah kelas pendidikan bahasa daerah yang akan menjadi sampling kita di data penelitian kali ini. Lalu ini total sampelnya 50 mahasiswa, dan dapat dilihat ini skor penilaiannya. Baik, itu tadi adalah bagaimana cara menentukan sampel dan populasi.